Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Thomas, dalam pembelajaran biologi. Video kali ini saya akan menyampaikan pengantar materi biologi untuk kelas 11, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Nah, di hadapan saya ini ada beberapa tumbuhan yang nanti akan kita jadikan model untuk pembelajaran kali ini. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, berdasarkan kemampuannya untuk membelah tumbuhan, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan muda yang memiliki kemampuan untuk terus membelah. Nah, ini dia contohnya pada batang singkong ya. Jadi jaringan meristem itu berdasarkan letaknya dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Di mana itu meristem apikal? Nah, pada batang singkong atau ubi kayu ini, nah meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung, di pucuk yang masih muda. Nah, ini sangat mudah untuk dipatahkan. Nah, biasanya digunakan oleh ibu-ibu untuk di sayur ya. Nah, ini namanya meristem apikal di pucuk. Kemudian ada juga meristem apikal yang di bagian akar. Nah, seperti pada tumbuhan ini. Nah, ini meristem apikal bagian akar, dan ini meristem apikal bagian ujung batang. Jaringannya masih muda, warna daunnya juga masih hijau muda, masih sangat lunak untuk dipatahkan. Kemudian yang kedua ada jaringan meristem lateral. Nah, ini pada batang kayu mangga saya ambil. Meristem lateral itu arah tumbuhnya ke arah samping. Jadi batang mangga ini akan bisa memiliki kemampuan untuk membesar, tumbuh ke samping. Nah, apa bedanya dengan yang apikal tadi? Kalau apikal tumbuhnya vertikal ke atas. Nah, seperti ini. Ke atas, dan yang akar ke bawah. Gitu. Kemudian yang ketiga ada meristem interkalar. Itu meristem yang terdapat pada ruas-ruas batang tumbuhan. Nah, contohnya pada bambu. Nah, meristem lateral interkalar itu yang pada ruas-ruas ini. Contohnya selain pada bambu, pada tanaman tebu. Nah, dan beberapa tanaman lain yang memiliki ruas-ruas seperti jagung, padi, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini adalah jaringan yang sudah tidak lagi membelah atau tumbuh sebagaimana jaringan meristem. Itu ada dibagi menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, kemudian jaringan penyokong atau penguat, dan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Untuk jaringan pelindung terdiri atas 2, yaitu jaringan epidermis. Epidermis adalah jaringan yang menutupi atau melapisi paling luar dari tumbuhan. Nah, contohnya ini saya akan potongkan yang mana termasuk jaringan epidermis itu. Nah, ini kita bisa patahkan, kemudian kita belah ini, kita kuliti. Nah, ini dia kulitnya. Kulit. Nah, ini adalah jaringan epidermis. Jaringan dewasa itu jaringan epidermis. Selanjutnya adalah pada beberapa tanaman itu jaringan epidermis memiliki derivat atau tambahan. Nah, misalnya contoh dari derivat epidermis adalah spina atau duri. Nah, ini dia misalkan pada tanaman bougainville. Mana tadi? Bougainville. Ini ada. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini kelihatan duri. Nah, ini namanya derivat epidermis. Pada tanaman bougainville kelihatan durinya. Ada beberapa. Kemudian ada sel kipas. Nah, biasanya pada tanaman bambu itu ada semacam pembungkus. Nah, itu disebut sebagai sel kipas. Kemudian ada sel kersik atau zat kersik itu pada tanaman tebu ya. Nah, itu beberapa derivat dari epidermis. Ada juga trikoma, itu rambut-rambut halus pada tanaman.
Beberapa itu ada yang kalau mengenai kulit kita itu bisa seperti tersengat lebah. Nah, itu namanya trikoma, tumbuh pada batang-batang tanaman. Kemudian yang kedua adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar pada tumbuhan. Kenapa disebut jaringan dasar? Karena jaringan parenkim itu terdapat di seluruh organ tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Jaringan parenkim contohnya adalah jaringan parenkim asimilasi, yaitu yang berfungsi untuk fotosintesis. Nah, itu pada daun itu biasanya ada namanya jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Nah, itu yang berfungsi untuk fotosintesis atau asimilasi. Yang kedua jaringan parenkim air. Itu contohnya pada kaktus dan lidah buaya. Kemudian ada jaringan parenkim udara atau disebut aerenkim. Nah, ini contohnya saya bawakan tumbuhan enceng gondok. Nah, ini dia. Saya potong ya bagian ini. Kenapa jaringan apa namanya enceng gondok bisa mengapung di air? Ini di air tadi. Nah, karena ada parenkim udaranya. Jadi kalau kita buka ini, kelihatan ya, ada rongga-rongga pada bagian yang bulat-bulat ini, kelihatan. Nah, bulat-bulat seperti ini. Ini adalah parenkim udara. Kemudian juga ada parenkim penimbun, misalkan seperti pada ubi jalar, ubi kayu. Nah, itu berupa pati ya. Nah, itu juga jaringan parenkim. Oke, selanjutnya ada jaringan penyokong atau penguat. Nah, ini ada dua macam, yaitu kolenkim. Itu biasanya terdapat pada organ tumbuhan yang masih muda ya, pada batang yang masih muda atau daun masih muda. Cirinya adalah belum adanya lignin atau zat kayu. Sedangkan yang kedua yaitu sklerenkim. Itu ada dua macam, yaitu serabut sklerenkim. Nah, contohnya pada kelapa, pada sabut kelapa berupa rajutan benang-benang seperti ini. Nah, ini namanya serabut sklerenkim. Ya, kuat ya, ini bisa untuk buat tali, buat karung goni dan macam-macam. Kemudian ada sklerit. Nah, sklerit itu yang bagian dalam itu batok kelapanya. Nah, ini dia. Pengerasan pada batok kelapa ini namanya jaringan sklerit, yaitu penyokong sklerenkim ya. Nah, ini dia. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah jaringan pengakut. Nah, pada tumbuhan itu ada dua jaringan pengakut. Yang pertama xilem dan floem. Jadi air dan zat-zat hara yang ada di tanah itu bisa sampai ke daun untuk kemudian diproses pada fotosintesis. Itu diangkut oleh namanya jaringan xilem. Sedangkan hasil fotosintesis itu didistribusikan itu melalui jaringan floem yang ada pada tumbuhan, baik itu pada akar, batang, dan daun. Nah, kemudian yang terakhir yaitu organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan secara umum cuma 3 saja, yaitu daun, batang, dan akar. Jadi hanya 3 itu. Nah, demikian materi tentang jaringan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika bermanfaat dan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.